Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai motor harian saya yang sering saya pakai untuk ya kesana kemari ya. Kalau teman-teman yang sudah nonton channel ini sudah sejak lama, teman-teman pasti akan tahu motornya, yaitu Mio J ya. Motor ini sering dibahas di channel ini, dan motor ini juga awalnya pas beli kayak apa, harganya berapa juga sudah saya bahas ya. Ya kurang lebih untuk harganya waktu awal beli itu di 5 juta ya. 5 juta tergolong murah untuk motor seperti ini dengan tahun 2013, karena di sini untuk saat ini pasaran masih di harga sekitar 7,5 lah ya, 7,5 juta. Tapi alhasil setelah banyak sekali servis ya, ini juga totalnya hampir segitu ya, bahkan kayaknya sih lebih sih ya. Ini kali ini saya akan bahas servis yang kesekian kalinya ya, servisnya apa aja, habisnya berapa, dan ini juga mungkin bisa jadi apa ya, pelajaran buat teman-teman yang mau beli motor tahun-tahun 2013 khususnya Matic. Teman-teman harus siapkan dana untuk memperbaiki komponen-komponen yang mungkin sama halnya dengan Mio ini ya. Ya kita akan bahas nanti kupas tuntas mengenai servisannya apa aja, harga-harganya berapa. Tentu ada notanya juga ya. Nanti saya akan akan kasih tahu lengkap lah ya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini, di-share ke teman kalian, dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Ya, di sini banyak membahas mengenai motor harian saya, motor bekas juga kita bahas, dan lebih banyak lagi. Dikepoin aja di channel ini. Ini untuk motornya, keadaannya seperti ini. Video Mio ini sebelum yang sekarang ini, kita kalau nggak salah servis shocknya ya. Ini nih shock depan, asnya sudah diganti karena sudah paret. Saya juga sudah pernah bahas catnya, saya juga sudah pernah bahas ganti ban. Ini buat teman-teman yang suka tanya bannya mentok atau enggak, ke filter mentok atau enggak. Ini ukuran 90/90 nih, depannya jauh ya. Kalau samping tuh ya masih ya lumayan dekat sih. Mungkin kalau lebih lebar lagi akan nyentuh ke bagian filter samping. Kalau yang depan ini enggak ada mentok ya. Ini yang depan ukurannya 80/90. Ini sebenarnya ukuran Honda Beat, masih aman ya, nggak mentok sama spakbor. Yang baru diservis di motor ini yaitu bagian CVT-nya. Di video sebelumnya saya sudah pernah menyinggung juga. Intinya pas setelah saya dapat motor ini, tenaga tengahnya itu ngelos, jadi cukup merepotkan saat kita mau nyalip motor ya. Tenaganya ada, hilang, kemudian ada lagi. Nah waktu itu yang sudah diganti yaitu bagian, kalau nggak salah ya, puli depan sama bagian karet beltnya. Dan nggak beberapa lama lagi CVT-nya bermasalah lagi, dan sekarang itu perbaikannya lebih banyak lagi guys. Karena waktu kemarin itu kita perbaikinya sendiri ya, sekarang kita bawa ke bengkel. Dan di sini ada rincian harganya nih. Ini kita di servisnya di namanya Saudara Motor Mio J ya nih. Setelah tadinya yang sudah diganti yaitu bagian puli bagian depan sama beltnya, sekarang ini ganti roller set 80.000, rumah roller asli 90.000. Nah ini fan belt yang sudah diganti lagi, ini diganti pakai yang asli ya, 105.000. Ini rumah rollernya juga asli juga. Untuk ongkos bongkar CVT-nya di 35.000, Vaseline 5.000 ya. Jadi total di bagian CVT-nya habis sekitar 315.000. Kalau di total dengan yang sebelumnya ya, kalau nggak salah habisnya ya 500.000. Jadi pas setelah beli motor ini sampai sekarang ya,
ini sudah servis CVT 500.000. Nah, untuk gold filter ini tambahan ya 3.000 karena filternya sudah nggak klop, tapi ini di custom lagi. Nah, ini sekarang udah kencang, cuma kita nggak tahu ini sudah diganti atau belum. Mungkin ya kedepannya nanti kita ganti filternya. Ini bagian CVT. Nah, sekarang motornya sudah aman, sudah tenaganya sudah apa ya, karena pas awal itu ya, yang pas servis pertama itu karena tenaga tengahnya hilang. Pas servis kedua, karena kalau kita idle motornya jalan sendiri gitu, tapi kalau RPM atas aman gitu. Dan ternyata setelah dibongkar ini CVT, ini perangkat yang sudah diganti kayak gini. Separah apakah ini ya, ini belt yang sudah diganti sebelumnya sampai rontok, tapi nggak tahu ya ini yang sebelumnya ini ori atau bukan, saya juga nggak tahu karena beli di online. Kalau yang tadi sudah diganti itu ori sampai rontok kayak gini. Sama ini untuk bagian rollernya ada yang sampai kayak gini, ada yang masih aman ya. Saya nggak tahu sih pemakai sebelumnya kayak gimana ya. Ini untuk rumah rollernya diganti, sama bagian beltnya juga. Nah, saran saya kalau teman-teman mau ganti di area CVT, teman-teman lebih baik kalau memang ilmunya nggak cukup, mending bawa ke bengkel aja, yang pasti cari bengkelnya yang terpercaya gitu. Karena kita kadang diagnosa kita yang nggak tahu banyak mengenai motor ya, mengenai CVT gitu, nanti malah jadinya kita ganti lagi. Seperti contohnya yang di sana beltnya harusnya umurnya masih panjang, tapi karena sebelumnya nggak sekalian diganti untuk part-part lainnya, akhirnya beltnya rusak lagi kan. Jadi kita harus beli lagi beltnya ya kurang lebih kayak gitulah. Untuk bagian-bagian kayak gini kan rusak sedikit nanti akan merembet ya, lebih baik percayakan ke ahlinya ya. Setelah motor ini dipakai, motor ini sudah servis CVT aja 500.000. Kalau menyinggung yang sebelumnya untuk biaya turun mesin, karena tadinya mesinnya sampai kehabisan oli, jadi kita nggak ngeh ya. Kita tahu sebenarnya kalau motor-motor kayak gini olinya cukup cepat habis, tapi waktu itu suaranya masih halus-halus saja dan sampai mati ya. Kemudian ini turun mesin itu habisnya sekitar 600 ribuan. Boringnya itu kita custom ya, bukan beli blok lagi, tapi kita boringnya di custom. Terus kemudian piston set dan pengerjaan kurang lebih kalau nggak salah di 500 ribuan, ditambah oli kalau nggak salah 600 ribu. Untuk biaya perbaikan mesin dan CVT itu sudah menghabiskan 1.100.000. Nah, untuk pengecatannya sendiri, ini cat body, ini ngecat sendiri, warnanya hitam doff. Ini kurang lebih ya habisnya kalau catnya saja ya mungkin 200 lah, mungkin ya 250 lah. Nah, ini buat teman-teman yang mau ngecat sendiri ya, bagian-bagian plastik bagian sini, inilah lebih tepatnya bagian sini sama sini, ini kan plastik lentur ya. Jadi kalau ngecat harusnya ada kerjaan yang khusus untuk bodi-bodi yang lentur seperti ini. Jadi ini akhirnya pada ngotok karena dasarnya abang dicat warna hitam ya, terkelupas jadinya kayak gitu. Paling besok kita akan ganti ke bodi yang asli bawahnya hitam, imitasi nggak masalah sih kalau bodi ya. Tapi kalau yang sini aman-aman aja guys. Udah 1.200.000. Nah, ini shocknya. Untuk shocknya tadinya sudah baret dan sudah kita bahas di video sebelumnya juga. Ini kalau nggak salah habisnya sekitar 250 sampai 300 lah, karena ini pakainya bukan yang original ya. Ini pakainya yang KW 2 itu sekitar 120 apa ya.
Untuk oli kemudian biaya pemasangan ya kira-kira 250-an lebih lah, udah sekitar 1.500.000. Kemudian kita beli disk karena waktu itu sudah tipis ya, ini 50.000. Laher kita ganti ban depan belakang udah berapa, 350 lah, 350, 2 juta lebih guys. Kita benerin motor ini, ganti reflektor, ganti apa lagi, ini udah banyak ini guys ya. Nah ini yang terakhir ya, yang terakhir karena kita kan tadi bahas servisan. Yang terakhir ini ganti ini guys. Ini adalah kalau bahasa bengkelnya ini holder holder ya, tombol bagian kiri nih. Kenapa kita ganti tombol bagian kiri ini? Karena lampu sennya waktu dipencet susah baliknya atau susah dimatiin. Jadi pas kita sen kiri, motornya itu sen kiri terus, pas kita matiin mati tapi nyala lagi sen kirinya gitu. Sama tadinya saya kira lampu bohlamnya yang putus, tapi karena waktu di lampu dekat nyala, waktu lampu jauh nggak nyala. Dan ternyata setelah diganti holder ini sekarang lampunya nyala semua. Nih untuk yang baru kurang lebih kayak gini. Jadi ini diganti dengan yang harganya plus pasang ya, di 95.000. Ada yang lebih murah di 45.000, tapi katanya nggak recommended. Kita gantinya yang 95.000 ya. Ini solid sih, jadi kelihatan belang antara kiri kanan. Ini juga kadang enggak, besok paling kita ganti juga holder yang bagian kanan. Spion yang tetap copot barang lah ya. Jadi kurang lebih kayak gini guys, kalau teman-teman beli motor tahun 2013an lah yang dipakai harian ya. Sama kemarin ganti oli juga, olinya pakai yang biasa sih. Kalau saya pakai oli ya biasa aja. Ini buat pelajaran teman-teman aja ya, kalau mau beli motor tapi males ngurusin servis, lebih baik beli motor dengan tahun muda ya, 2018 ke atas. Karena untuk motor yang dipakai harian ya, ada usianya gitu. Perangkat-perangkat yang ada di sini ada usianya. Seperti ini, kayak gini kan ya ada usianya gitu. Sesimpelnya ini, apalagi bagian mesin, apalagi bagian laher, apalagi bagian bannya gitu, atau bagian karet-karet, busing-busing dan lain sebagainya. Jadi kalau yang nggak mau ribet, belinya yang tahun muda. Kalau yang tahun tua ya harus pastikan bisa ngitung-ngitung perbaikan-perbaikan itu ya. Kurang lebih seperti itu. Di video selanjutnya kita akan bahas resiko beli motor tahun tua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.